Halo semuanya, para siswa-siswi tutorial yang akan mengikuti ujian CSCA di tanggal 25 Januari 2026 nanti. Ini ada beberapa informasi yang perlu kalian simak dan perlu kalian perhatikan pada saat nanti step by stepnya di ujian CSCA tanggal 25 Januari 2026 nanti. Nah, di sini persiapannya cukup banyak ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan ujian itu akan dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Jadi kemarin sudah melakukan tahap pertahapannya. Jadi di sini untuk ujian nanti di tanggal 25 Januari, ujian seluruhnya itu seluruh proses dipantau secara real time oleh pengawas dari jarak jauh. Yang mengawasi ujian itu langsung dari pengawas dari China. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan teknologi dan juga prosedur anti kecurangan yang ketat untuk memastikan keamanan dan keadilan ujian yang berkelanjutan. Jadi diperhatikan nanti pada saat ujian tidak ada eh, barang atau lingkungan yang akan mengindikasi bahwa kalian ini melakukan kecurangan. Jadi mohon diperhatikan pada saat ujian nanti. Kemudian ini diperhatikan juga ya teman-teman semuanya. uh, Step by stepnya kemarin kita juga sudah apa namanya melewati beberapa tahapan di hari Rabu sampai hari Minggu di tanggal 14 sampai 25 Januari. Kemarin kita sudah sama-sama eh, melaksanakan download admission ticket dan juga download software CSCA. Jadi ini bagi teman-teman yang belum eh, download softwarenya itu harap segera download untuk tes ya untuk tes hari ini. Terus juga di hari Kamis sampai Senin di tanggal 15 sampai tanggal 19 Januari itu ada tes sistemnya CSCA. Jadi software yang sudah di-download itu dicek nih sama teman-teman semuanya sistemnya berjalan dengan baik atau tidak gitu. Lanjut di hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 akan dilaksanakannya first mock test. Jadi teman-teman yang akan mengikuti ujian CSCA tanggal 25 Januari 2026 sebisa mungkin mengikuti mock test yang pertama untuk menghindari kendala-kendala yang tidak diinginkan. Jadi untuk tanggal 25 Januari nanti itu tesnya dilaksanakan secara dua kali. Yang pertama tanggal 21 Januari dan yang kedua tanggal 23 Januari. Tetapi kita merekomendasikan sekali kalian uji coba di tanggal 21 hari ini untuk coba mock test yang pertama. Karena kalau misalkan kalian ada kendala, kalian bisa uji coba lagi di tanggal 23 Januari. Itu. Mock testnya dilaksanakan di jam 19.00 sampai 21.00 waktu China, waktu Beijing. Tetapi di Indonesia disesuaikan lagi. Di Indonesia bisa dilaksanakan sekitar jam 6 sore sampai jam 8 malam untuk mock testnya. Jadi harap diperhatikan kalau bisa eh, standby sebelum jam-jam ini, sebelum jam 6. Tuh. Terus nanti untuk pelaksanaan CS-nya sendiri itu di tanggal 25 Januari 2026 sesuai dengan subjek yang kalian pilih masing-masing. Nah, ini ya step by step untuk download admission ticket. Nah, ini udah semuanya download untuk admission tiketnya. Terus kita next lanjut ke testing the exam system dan lagi-lagi ini juga sudah kita lewati kemarin sama-sama. Teman-teman semuanya sudah tes sistem dari software CSCA dan semuanya berjalan dengan baik. Terus juga nextnya adalah di sini adalah Proktor mock testnya yang akan dilaksanakan di tanggal 21 dan 23 Januari. Jadi di sini home base Proctor mock test will take place from jam 8 malam sampai jam 9. Ini waktu China, waktu Beijing. Nah, disesuaikan lagi di Indonesia bisa dilaksanakan di jam 7 malam sampai jam 8 gitu di tanggal 21 untuk yang first mock testnya dan nanti ada yang second mock testnya di tanggal 23 Januari. Terus yang kedua untuk sistemnya juga
Jadi nanti akan dibuka di sekitar jam 7 malam waktu Beijing. Disesuaikan di Indonesia dimulai di jam 6 sore di tanggal 21 dan 23 Januari untuk mock testnya. Jadi pada saat mock test nanti itu ada dua tahapan ya teman-teman. Dimulai dari jam 6 itu kalian sudah harus standby untuk preparation terkait kalian login di akun softwarenya CSCA masing-masing. Sampai dimulainya soal mock testnya itu di jam 7 malam. Jadi harap diperhatikan ya untuk mock testnya. Terus nanti yang ketiga, eh, pada saat kalian mock test maupun pada saat ujian, itu kalian harus menyiapkan beberapa tahapan untuk dilewati pada saat sebelum kalian mengerjakan soal. Itu seperti eh, cek perlengkapan kalian untuk ujian, terus juga nanti sebelum ujian itu kalian perlu facial recognition atau face detection. Jadi eh, sebelum masuk nih ke soalnya, kalian akan di scan wajah dulu dan akan verifikasi identitas berupa paspor. Itu. Jadi mohon disiapkan untuk keperluan-keperluan di ujian nanti. Nah, ini untuk waktu ujian di tanggal 25 Januari 2026. Jadi ini schedule di jam China atau Beijing time-nya. Ini untuk yang Jakarta time ya, yang waktu Indonesia Barat. Untuk Humanities Chinese itu dimulai jam 11 sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk subjek Mathematics itu dimulai jam 5 sore sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Fisika atau Fisik itu dimulai dari jam 2 sampai jam 4 sore. Terus juga ada chemistry atau kimia itu jam 19.30 sampai 20.30. Nah, kemudian ini untuk tes preparation material yang perlu kalian perhatikan pada saat nanti pelaksanaan ujian. Jangan sampai terlewat untuk barang-barang yang perlu kalian siapkan nanti. Yang pertama sudah pasti admission ticket untuk kalian login. Terus juga ada perangkat utama yaitu laptop atau PC kalian yang sudah kalian pakai saat mendaftar, saat tes fit, saat tes sistem, terus juga mock test. Lalu secondary device atau perangkat sekunder yaitu bisa handphone atau tablet di mana untuk secondary device ini akan digunakan sebagai penyambung kamera kedua untuk pengawasan kalian pada saat ujian nanti. Tuh. Terus yang keempat adalah phone holder atau tripod. Jadi ini untuk penyangga secondary device nanti uh, apa untuk mengawasi kalian dari belakang. Kelima charger. Terus juga ada papan tulis dan spidol. Ini untuk hitung-hitungan kalian. Jadi tidak boleh pakai kertas, tidak boleh pakai pulpen ataupun pensil. Jadi harus papan tulis dan spidol. Ada paspor yang kalian gunakan pada saat kalian mendaftar CSCA. Terus modem atau hotspot cadangan. 9, koneksi internet yang stabil. Jadi pastikan pada saat kalian ujian, internet kalian itu berjalan dengan stabil, gitu, supaya tidak ada gangguan. Lalu yang ke-10, kabel internet. Jadi uh, sebisa mungkin kalian sediakan. Kemudian ini adalah perangkat dan jaringan. Nah, di sini untuk rinciannya, komputer atau laptop utama. Ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dan juga pemantauan dari depan. Jadi, pada saat nanti laptop utama yang digunakan untuk ujian CSA nanti, itu harus memenuhi kriteria berikut. Jadi untuk laptopnya itu jangan pakai Chromebook, jangan pakai Mac OS, jadi harus pakai yang Windows. Tuh. Terus juga resolusi layar tidak lebih rendah dari yang ditentukan, tidak kurang dari 4 GB. Itu. Terus juga harus pastikan dilengkapi dengan kamera, perangkat audio, terus juga platform ujian ya, unduh dan install klien ujian resmi CSCA-nya, terus juga persyaratan daya. Jadi pada saat ujian
Usahakan perangkat kalian itu terisi penuh gitu sambil di charger atau apa. Di sini ada catatan juga, komputer yang digunakan untuk ujian tidak boleh dipasangi pelindung layar seperti film privacy ataupun layar anti silau. Selama ujian, pengawas harus memastikan bahwa konten di layar komputer dapat dilihat dengan jelas. Jadi nanti secondary device itu harus disarankan itu bisa melihat layar kalian. Tuh. Kedua, pemantauan di secondary device-nya, baik handphone atau tablet yang digunakan. Tujuannya ini untuk mengambil foto dari samping dan belakang peserta ujian di sudut sekitar 45 derajat. Di mana ini untuk memastikan dan pastikan pandangannya jelas ke tubuh bagian peserta ujian, ke layar komputer dan juga tangan yang mengoperasikan perangkat selama seluruh proses ujian. Jadi kalau bisa untuk secondary device itu terlihat aktivitas kalian pada saat kalian mengerjakan soal, coret-coretan itu harus terlihat. Terus di sini peralatan kedua itu bisa smartphone atau tablet mampu menjalankan port pemantauan sekunder CSCI yang ditentukan berbasis browser karena nanti ada scan barcode dari first device-nya. Terus video jernih dan tidak terhalang dengan sudut yang wajar dan gambar yang stabil. Daya tahan baterai cukup untuk menempuh seluruh durasi ujian. Jadi ujian sekitar 1 jam dan kalau bisa nanti sambil di charger laptopnya. Dan juga secondary device-nya juga usahakan sambil di charger supaya tidak apa namanya tidak kehabisan baterai. Terus peralatan pendukung di sini ya. Jadi nanti secondary device itu diapakan? Secondary device itu nanti ada alat pendukungnya. Jadi penyangga stabil atau tripod. Jadi nanti harus ada tripod untuk penyangganya dan peralatan pengisian atau daya cadangan. Jadi sambil di charger untuk secondary device-nya juga. Ini adalah contoh eh, pelaksanaan ujian nanti di tanggal 25 Januari. Posisinya seperti ini dan usahakan ruangan untuk pelaksanaan ujian itu harus benar-benar steril. Gitu. Kemudian di sini koneksi jaringan untuk bandwidth apa simetris uplink dan downlinknya tidak kurang dari 20 Mbps. Jadi usahakan stabil, terus kecepatan internetnya itu minimal 500 kbs. Terus juga metode koneksinya itu disarankan menggunakan koneksi broadband kabel gitu. Dan jangan lupa tutup semua perangkat lunak dan program latar belakang yang tidak terkait dengan ujian pada saat ujian supaya tidak terkendala nantinya. Seperti antivirus itu bisa kalian matikan dulu. Alat uji kecepatan setelah masuk itu uh, kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan fungsi uji kecepatan untuk ngecek nih kecepatan internet kalian yang stabil atau tidak gitu. Atau di sini persiapan yang disarankan kalian bisa siapkan hotspot atau mungkin ada data apa namanya koneksi lainnya untuk apa cadangan kalian. Andai kata jika tak jadi kendala. Nah, ini untuk lingkungan ujiannya. Persyaratan ruang ujian, ruangan tertutup dan private, tenang, terang, dan tidak terhalang, di mana orang lain dilarang masuk atau mengganggu ujian selama ujian berlangsung. Jadi usahakan di satu ruangan itu untuk ujian hanya kalian saja, jadi tidak boleh ada orang lain. Dilarang keras mengikuti ujian di tempat umum yang tidak tertutup seperti taman, warnet, restoran, dan area kantor terbuka. Jadi itu kan ruang-ruang terbuka itu bisa mengganggu konsentrasi kalian dan juga tidak diperbolehkan untuk ujian, sudah pastinya. Lalu di sini penempatan desktop dan peralatan. Jadi peserta ujian atau kandidat harus menyelesaikan ujian di meja dan kursi standar dan meletakkan semua perlengkapan ujian seperti komputer, keyboard, mouse, papan tulis, dan spidol di atas meja kalian yang tempat kalian ujian.
Tidak diperbolehkan membawa telepon genggam, jadi tidak boleh sambil main HP ya teman-teman, buku, catatan, dan barang-barang lain yang tidak relevan ke dalam lingkungan ujian. Dilarang keras juga menjawab pertanyaan di tempat-tempat yang tidak standar seperti tempat tidur, sofa, atau lutut itu nggak boleh. Atau duduk lesehan tuh nggak boleh. Jadi harus harus yang memadai ya, meja dan juga kursi. Lalu di sini spesifikasi alat gambar, ini adalah papan tulis kecil untuk coret-coretannya kalian, atau kalau misalkan kalian nggak ada papan tulis, kalian bisa akalin dengan kertas kosong, kertas putih A4, lalu dimasukkan ke kantong dokumen map L yang bening atau yang transparan. Jadi nanti itu seperti seperti papan tulis lah, itu bisa digunakan pada saat ujian, disertai dengan spidol yang dapat dihapus ya. Pensil, ballpoint, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Karena nanti kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan, itu harus langsung dihapus. Tuh. Lembar kertas kosong di dalam papan tulis atau tas dokumen transparan harus diperiksa oleh pengawas sebelum dan sesudah ujian. Sebelum catatan harus dihapus di tempat setelah ujian berakhir. Jika tidak, akan dianggap sebagai pelanggaran. Jadi, pada saat kalian mengerjakan soal dan itu memerlukan catatan pada papan tulis, itu kalian harus tunjukkan sudah terhapus. Jadi, pastikan diikuti. Dilarang menggunakan kertas draft, catatan tempel, atau benda kertas lainnya. Lalu persyaratan unit host di sini, kamera host harus menggunakan webcam internal laptop atau webcam USB eksternal yang diposisikan tepat di atas layar dan menghadap kandidat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman laptopnya tidak memadai untuk kamera utamanya, bisa pakai webcam ya. Jadi misalkan kameranya terkendala nih, nggak bisa keluar gambar, kalian bisa pakai webcam. Terus juga pastikan ya kameranya menyala karena itu perlu face detection. Terus juga di sini pastikan kamera dapat menangkap dengan jelas keseluruhan wajah depan dan juga bahu. Jadi usahakan nanti kalau misalkan dirasa kameranya buram, kameranya kurang cerah, itu bisa pakai webcam ya, kita sarankan karena itu menghindari kalian tidak bisa masuk ke sistem ujian nantinya gitu. Terus di sini peserta ujian wajib menghadap ke kamera secara langsung tanpa menggunakan topi selama ujian berlangsung dengan memastikan pencahayaan di lingkungan ujian itu merata, latar belakangnya sederhana, tidak ada catatan, tidak ada lukisan-lukisan, dan tidak ada orang lain yang masuk di ruangan ujian selama ujian berlangsung. Tuh. Terus di sini kamera kamera utama tidak boleh dipindahkan, terhalang atau dimatikan dengan cara apapun selama ujian berlangsung. Jadi kalau memang sudah seperti ini, ya udah seperti ini selama ujian. Jadi jangan sampai dipindah-pindah. Terus sudut kamera terlalu tinggi, tidak boleh ya, tidak boleh sudut kamera terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gambar hanya menampilkan sebagian wajah, terus tampilan samping atau bagian belakang kamera dan lain-lain. Jadi usahakan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Terlihat bahu dan wajah, terus jangan sampai ternyata kelihatannya seperti ini. Nah ini nggak boleh, jadi harus seperti ini terlihatnya. Dan untuk kamera belakang itu usahakan menangkap bagian kita dan juga bagian layar ujian nanti gitu. Nah, ini lanjut kita ke aturan ujian. Jadi di sini tes dan persiapan pra ujian itu dilaksanakan di tanggal 15 sampai 19 Januari. Kemarin sudah dilaksanakan ya tes software sistem software CSCN-nya sudah dilakukan. Lalu dilanjut dengan mock test. Mock test itu dilakukan 2 kali, tapi sarannya harus mengikuti yang pertama di tanggal 21 Januari hari ini. Kemudian di sini untuk mock test, kandidat sangat disarankan untuk berpartisipasi dalam ujian tiruan atau mock test terpusat untuk mengidentifikasi masalah teknis atau peralatan terlebih dahulu, supaya terbiasa nih dengan proses ujian nanti, di mana kita juga dengan adanya mock test itu memastikan
kelancaran pelaksanaan ujian resmi dan meningkatkan efisiensi pengerjaan ujian secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya mock test ini kita memastikan perangkat kita itu aman, terus juga tidak ada kendala apapun, dan bisa dipakai pada saat ujian tanggal 25 Januari nanti. Batas waktu login dan verifikasi di mana di sini peserta wajib masuk ke sistem dan menyelesaikan pengujian peralatan 30 sampai 60 menit sebelum ujian dimulai. Jadi harap dipersiapkan peserta yang tidak masuk dan memverifikasi identitas maka tidak akan dapat mengikuti ujian. Jadi harap ya diperhatikan waktu-waktunya. Lalu next adalah verifikasi identitas, di mana di sini masuk ke sistem ujian menggunakan nomor admission dan kata sandinya itu ada di admissionnya kalian. Jadi bisa kalian lihat ya di admission masing-masing. Kemudian harus lulus verifikasi daring melalui pengenalan wajah dan dengan dokumen identitas asli yang sah dan informasi pada dokumen harus sepenuhnya sesuai dengan informasi pada admission ticket. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan soal ada verifikasi pengenalan wajah dulu. Kalau memang sudah lolos bisa next ke verifikasi dokumen identitas. Seperti paspor yang kalian gunakan pada saat pendaftaran CSCA yang sudah diterbitkan dalam admission ticket. Nah, terus juga di sini persyaratan pemantauan selalu aktif itu kamera utama, kamera sekunder, dan juga mikrofon itu harus aktif selalu. Jadi semua diaktifkan selama ujian. Kualitas gambar juga harus terang dan jelas. Dan sudut pengambilan gambar ya teman-teman diperhatikan juga, kamera utama harus menangkap tubuh bagian atas peserta ujian dari depan. Kamera sekunder itu harus diposisikan pada sudut 45 derajat ke samping dan sedikit ke belakang peserta ujian. Terlihat di posisi samping, bahu, lengan, tangan, dan juga layar laptop kalian pada saat mengerjakan ujian nanti. Kemudian pada pemantauan suaranya, mikrofon itu digunakan untuk mengumpulkan suara sekitar. Jadi nanti ada proktor yang akan berkomunikasi dengan kalian atau sebagai pengawasnya kalian. Mikrofon itu digunakan untuk kalian berkomunikasi gitu. Jadi usahakan mikrofonnya berfungsi. Status perangkat. Perangkat sekunder memiliki pasokan daya yang stabil, menutup semua aplikasi yang tidak penting, dan mengaktifkan mode jangan ganggu. Pada saat yang sama, gunakan pengaturan mode pesawat plus WiFi. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah ujian ada yang telepon. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Terus juga di sini next kita ke disiplin ujian. Perangkat dan perangkat lunak. Dilarang pengalihan layar, tampilan multi layar, menjalankan program non-ujian, kendali jarak jauh, dan berbagi layar dilarang. Penggunaan headset nirkabel jenis apapun dilarang keras. Jadi jangan sampai ada yang uh, apa multi layar terus juga layar laptopnya kalian terbelah itu nggak bisa, itu nggak boleh ya teman-teman. Antivirus kalau bisa dimatikan supaya tidak mengganggu pada saat ujian ya. Kode kode etiknya di sini, peserta ujian harus tetap duduk dan tidak berkomunikasi dengan siapapun selama kalian ujian. Dan tidak boleh menggunakan perhiasan yang menutup wajah. Peserta harus selalu berada dalam pengawasan pandangan pengawas atau proktor yang ada di secondary device dan juga di kamera utama. Integritas dan kerahasiaan. Nah, ini kecurangan dalam bentuk apapun itu dilarang keras. Soal dan jawaban tes tidak boleh direkam atau disebarluaskan dalam bentuk apapun. Tidak ada bantuan eksternal yang boleh diminta atau diberikan. Jadi, masing-masing itu sudah mendapatkan soal-soalnya. Terus aturan pengumpulan di sini, sistem akan secara otomatis mengumpulkan hasil ujian ketika waktu ujian berakhir, kandidat tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan ujian terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat ujian, uh, pengerjaan soal kalian itu tidak bisa disubmit sebelum waktu ujian berakhir.
Terus di sini catatan penting, kandidat wajib mematuhi semua instruksi dan dari pengawas. Silahkan merujuk ke instruksi dan kandidat dan komitmen ujian integritas atau peraturan selengkapnya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Di sini, oke. Ini bagian 6 penanganan pelanggaran. Jadi setelah pelanggaran diverifikasi nanti tindakan berikut akan diambil tergantung dari beratnya pelanggaran. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan oleh para peserta ujian ya. Jadi nggak boleh, pokoknya ikutin yang dilarang-dilarang tuh jangan sampai dilakuin. Pertama, pelanggaran ringan itu batalnya nilai ujian untuk sesi tersebut. Ini kalau misalkan ada terjadi pelanggaran ringan. Pelanggaran serius itu nilai ujian siswa akan dibatalkan meskipun mereka sudah melaksanakan ujian dari pagi sampai sore sampai malam. Kalau kalian ada pelanggaran serius, nilai ujian itu nggak bisa keluar. Dan siswa akan dilarang mengikuti ujian next lagi kalau mau retake, itu nggak bisa ikut lagi selama 2 tahun sejak tanggal pelanggaran. Pelanggaran lebih serius, semua nilai masa lalu akan dibatalkan atau tidak akan dianggap dan kandidat akan dilarang mengikuti ujian CSCS seumur hidup. Dalam kasus yang sangat serius di sini, kasus tersebut dapat dilimpahkan ke otoritas kehakiman untuk diproses secara hukum dan dapat mempengaruhi kelayakan siswa untuk belajar di Tiongkok dan pengajuan visa. Jadi, pelanggaran-pelanggaran ini harus diperhatikan untuk teman-teman semuanya ya. Lalu di sini prosedur pada hari ujian di tanggal 25 Januari 2026. Pertama, persiapan ujian itu at least 30 sampai 60 menit sebelum ujian. Di mana komputer utama itu untuk menjawab pertanyaan dan pemantauan dari depan. Terus juga ada kamera sekunder plus phone holder atau tripod ponsel atau tablet untuk pemantauan dari samping dan belakang. Terus juga di sini proses lainnya adalah identitas dan juga admission ticket yang sudah kalian download masing-masing. Ini akan diperiksa pada saat verifikasi mulainya ujian nanti. Dan nanti bisa diletakkan di meja untuk pemeriksaan verifikasi. Prosedur pada hari ujian lainnya, login dan verifikasi. Ini tahapan kedua di mana nanti startup dan pengujian di mana kalian bisa buka platform ujian, software CSCA, pilih bahasa dan ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pengujian sistem dan jaringan. Login dan pengenalan wajah. Jadi masuk dengan nomor admission tiket dan kata sandi, lalu selesaikan pengenalan wajah setelah mengkonfirmasi informasi identitas. Hubungkan dengan pemantauan sekunder. Pada saat kalian sudah lolos verifikasi pengenalan wajah, itu nanti ada barcode yang bisa di-scan di handphone untuk secondary device-nya. Itu untuk pemantauan samping dan yang samping gitu. Terus nextnya kalau semua verifikasi sudah dilaksanakan dan sudah dilewati, nanti langsung mengikuti arahan selanjutnya yaitu tunjukkan admission ticket sesuai instruksi dari pengawas atau proktor. Ambil gambar lingkungan 360 derajat kalau proktornya apa menginstruksikan untuk ambil gambar lingkungan kalian dan tunjukkan alat gambar kosong. Terus baca petunjuk ujian. Baca dengan seksama komitmen ujian integritas yang ditampilkan pada sistem dan klik tombol konfirmasi. Diharapkan untuk petunjuk ujian itu kalian harus baca baik-baik ya. Terus prosedur lainnya mulai ujian. Jadi sudah verifikasi semuanya, itu lanjut ke tanya jawab soal. Terus di sini mulai ujian dan jawab pertanyaan. Menjawab dan menyimpan, gunakan mouse untuk menjawab langsung, di mana hijau menandakan sudah terjawab. Jadi soalnya itu nanti um, kosong. Kalau memang sudah ada tanda hijau, berarti sudah terisi.
Manajemen waktu dapat meninjau dan merevisi jawaban sesuai waktu yang ditentukan. Pemecahan masalah, jika jaringan terputus pada saat di tengah-tengah ujian, kalian dapat lanjut untuk menjawab pertanyaan setelah masuk lagi. Dan sistem akan menyimpan jawaban Anda. Jika Anda mengalami masalah teknis lainnya, silahkan minta bantuan pengawas. Bisa hubungi dokter kalian, gitu. Terus di sini akhir ujian. Sistem akan otomatis mengumpulkan ujian ketika waktu habis. Silahkan keluar hanya setelah Anda melihat pesan submission successful. Jadi itu menandakan kalau kalian sudah ada di layar checklist dan ada tulisan submission successful, berarti itu bertanda ujian kalian sudah berhasil disubmit. Menampilkan dan menghapus coretan alat gambar sesuai instruksi. Jadi nanti ada instruksi dari proktor, kalian membersihkan coretan tuh yang ada di papan tulis kalian. Di sini skor dan laporan. Rilis skor itu nilai ujian kurang lebih adalah 7 hari setelah tanggal ujian, 7 hari kerja ya teman-teman. Terus masuk ke akun CSCA untuk melihat dan mengunduh laporan nilai elektronik. Jadi pada saat sudah keluar skor CSCA-nya, kalian bisa unduh di akun CSCA masing-masing. Pemberitahuan akan diposting di situs web resmi jika terjadi penundaan. Terus ini validitas dan penggunaan skor. Skor CSCA berfungsi sebagai referensi penting untuk penerimaan mahasiswa sarjana di universitas-universitas Tiongkok. Masa berlaku untuk skor CSCA itu selama 2 tahun sejak penerbitan. Oke, mungkin uh, informasi uh, mengenai mengenai informasi preparation CSCA cukup sampai di sini. Semoga kalian menyimak untuk informasi video ini. Harap disimak dari awal sampai akhir dan jangan lupa hari ini ada mock test dan nanti di tanggal 23 ada mock test kedua. Jangan sampai terlewat untuk mengerjakan mock testnya. Semoga sukses untuk kalian. Bye-bye. Thank you.